selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu modul dari praktikum kimia dasar, yaitu reaksi penggaraman. Untuk pengertian reaksi penggaraman sendiri adalah reaksi netralisasi dari asam dan basa. Untuk tujuannya itu mempelajari dasar-dasar pembuatan dan reaksi penggaraman. Nah, di sini reaksi penggaraman itu memiliki 4 percobaan. Nah, yang pertama itu pembuatan garam dari asam dan hidroksida, dan yang kedua itu pembuatan garam dari logam dan asam, dan yang ketiga itu pembuatan garam dari asam dan basa, dan yang keempat itu pembuatan garam dari garam dan garam lainnya. Nah, di sini reaksi penggaraman memiliki 9 alat. Nah, yang pertama itu ada beker glass, yang dimana beker glass ini berfungsi sebagai tempat wadah air untuk membersihkan alat reaksi. Dan yang kedua itu ada pipa pipes. Pipa pipes ini memiliki fungsi untuk mengambil larutan dalam skala kecil. Nah, yang ketiga itu ada batang pengaduk, yang dimana berfungsi sebagai untuk menghomogenkan larutan. Dan yang keempat itu ada spatula, yang dimana fungsinya itu untuk mengambil kristal atau butiran garam dari cawan penguap setelah pemanasan. Dan yang berikutnya itu ada cawan porselin, di mana fungsi dari alat ini sebagai wadah tempat mencampurkan reaksi dan juga sebagai tempat untuk pemanasan nantinya. Setelah itu ada penjepit kayu, yang dimana ini fungsinya untuk menjepit cawan saat melakukan pemanasan. Berikutnya itu ada bunsen, yang dimana fungsi dari bunsen ini adalah untuk sumber panas pada saat pemanasan. Dan alat yang terakhir itu ada kaki 3 dan kawat kasa. Nah, kaki 3 ini berfungsi sebagai penyangga kawat kasa dan juga cawan saat pemanasan. Dan kawat kasa juga berfungsi sebagai alas pada kaki 3 untuk menempatkan cawan saat melakukan pemanasan. Nah, untuk bahan sendiri dia ada memiliki 8 bahan. Yang pertama tadi bahannya adalah air, di mana fungsi air itu sendiri itu untuk membersihkan alat-alat reaksi. Selanjutnya ada HCl. Ini fungsinya sebagai pereaksi dari asam dan basa, asam dan logam, dan juga asam dan garam lain. Dan untuk bahan berikutnya itu ada PP atau fenoktalin. Dia berfungsi sebagai indikator pada reaksi asam dan basa. Setelah itu ada KI, fungsinya sebagai sampel garam pada pembuatan garam dari garam lainnya. Dan berikutnya itu ada NaOH. NaOH sebagai sampel pada pembuatan garam dari asam dan basa. Selanjutnya ada Na2CO3 sebagai sampel pada pembuatan garam dari asam dan garam lain. Setelah itu ada PbNO3, ini berfungsi sebagai sampel juga pada pembuatan garam dari garam dan garam lain. Dan yang terakhir itu ada logam, dia berfungsi sebagai sampel logam pada pembuatan garam dari logam dan asam. Nah, kita akan masuk ke prosedur percobaannya. Yang pertama adalah pembuatan garam dari asam dan basa. Yang dimana yang kita pakai di sini adalah yang pertama itu ada kita pakai NaOH, natrium hidroksida. Setelah itu PP dan juga HCl. Kita akan mereaksikannya ke dalam cawan porselin. Kita ambil NaOH sebanyak 2 mili. Setelah itu kita tambahkan PP sebanyak 2 tetes. Nah, sebelum kita menambahkan PP itu, warna dari NaOH itu adalah berwarna putih bening. Setelah tambahkan PP, kita aduk. Dan dia akan berwarna merah jambu. Setelah diaduk, kita masukkan HCl sebanyak 2 mili.
lalu mengaduknya. Dan dia akan kembali berwarna putih. Setelah itu kita akan melakukan pemanasan. Nah, dia akan melakukan pemanasan. Kita akan mengamatinya sampai dia kering untuk melihat bentuk kristalnya sendiri. Setelah kering kita angkat untuk kita melihat bentuk dari kristal sendiri. Kita akan mengoreknya. Bisa dilihat warna garamnya itu berwarna putih kemerah jambuan, dan bentuknya itu kasar. Kita masuk ke percobaan kedua, yaitu pembuatan garam dari logam dan asam. Bahannya itu ada HCl dan juga logam magnesium. Pertama kita masukkan logam magnesium ke dalam cawan porselin. Setelah itu kita masukkan HCl sebanyak 2 mili. Kita amati logam yang sudah ditambahkan HCl itu, lalu kita aduk, maka dia akan seperti terjadi penggelembungan pada logam. Dan ini kita tunggu sampai logam itu hilang dari dalam wadah. Setelah logam hilang, kita akan melakukan pemanasan untuk melihat hasil akhir dari percobaan ini. Kita akan melakukan pemanasan, dan sini kita akan menunggu sampai larutan ini mengering untuk melihat hasil akhir dari garam pada percobaan ini. Setelah kering, kita korek garamnya menggunakan spatula. Nah, bisa dilihat garamnya itu berwarna putih dan dia kasar, putih kekuningan. Kita masuk ke percobaan ketiga, yaitu pembuatan garam dari asam dan garam lain. Bahan yang digunakan itu natrium karbonat dan juga HCl. Pertama kita masukkan natrium karbonat sebanyak 2 mili ke dalam cawan porselin. Setelah itu kita masukkan HCl sebanyak 2 mili. Setelah kita masukkan, kita aduk dengan batang pengaduk untuk menghomogenkannya. Dan bisa dilihat terjadi reaksinya itu seperti menggelembung dan dia seperti mendidih. Setelah itu kita lakukan pemanasan dan kita tunggu sampai larutan itu mengering untuk melihat hasil garamnya. Setelah kering kita angkat dan kita akan mengkoreknya dengan spatula juga untuk melihat garamnya. Untuk garamnya dia berbentuk serbuk halus berwarna putih.
kita masuk ke percobaan ketiga, yaitu pembuatan garam dari asam dan garam lain. Bahan yang digunakan itu natrium karbonat dan juga HCl. Pertama, kita masukkan natrium karbonat sebanyak 2 ml ke dalam cawan porselin. Setelah itu, kita masukkan HCl sebanyak 2 ml. Setelah kita masukkan, kita aduk dengan batang pengaduk untuk menghomogenkannya. Dan bisa dilihat terjadi reaksinya itu seperti menggelembung dan dia seperti mendidih. Setelah itu kita lakukan pemanasan dan kita tunggu sampai larutan itu mengering untuk melihat hasil garamnya. Percobaan yang terakhir itu pembuatan garam dari garam dan garam lain. Untuk bahan yang dipakai itu ada PbNO3 dan juga KI. Nah, yang pertama kita masukkan dulu PbNO3 sebanyak 2 ml ke dalam cawan porselin. Setelah itu kita masukkan KI sebanyak 2 ml juga ke dalam cawan porselin. Setelah itu kita aduk dan dia berwarna menjadi warna kuning. Dari awalnya tadi berwarna putih dan menjadi kuning. Setelah itu kita akan menunggu sampai dia mengendap untuk melihat hasil garamnya. Endap, kita ambil hasil endapan yang paling bawah menggunakan spatula. Bisa dilihat hasil garamnya itu dia berbentuk kristal halus dan berwarna kuning.